Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kami dari kelompok 3 PBIC. Saya Muhammad Ghazali dan teman saya Abdul Hafiz akan mempresentasikan mengenai takhrij hadis. Sesuai dengan SAP Dirasatul Hadis, di sini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama, takrif takhrijul hadis, yaitu mengetahui pengertian takhrij hadis. Terus yang kedua, takriful kutub allati tastakhdimu takhrij hadis, mengetahui kitab-kitab yang digunakan dalam takhrij hadis. Terus yang ketiga itu takrif at-turuq fi takhrijil hadis, mengetahui metode dalam mentakhrij hadis. Langsung saja masuk pada poin pertama, yaitu pengertian takhrij hadis. Nah, di sini mengambil dari kitab Usul Takhrij wa Dirasatul Asanid karya Mahmud At-Tohan. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, secara bahasa itu merupakan al-istinbat, mengeluarkan, atau tadrib, membiasakan, dan at-taujih, memperhadapkan kepada orang banyak. Terus yang kedua, menurut muhadisin, bimakna dalalah, yaitu menunjukkan pada sumber hadis asli dan menyandarkan hadis tersebut pada kitab sumber asli dengan menyebutkan perawi penyusunnya. Dan yang ketiga, secara istilah. Secara istilah menunjukkan subjek hadis dalam sumber aslinya yang dikeluarkan berdasarkan sanadnya. Nah, dari berbagai pengertian yang sudah disebutkan, baik secara bahasa maupun menurut muhadisin dan istilah, dapat disimpulkan bahwa hakikat dari takhrij hadis adalah upaya penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab hadis sebagai sumbernya yang asli, yang di dalamnya disebutkan secara lengkap matan dan sanadnya. Masuk pada poin kedua, yaitu kitab-kitab yang digunakan dalam mentakhrij hadis. Ini juga diambil dari kitab Usul Takhrij wa Dirasatul Asanid. Ada 10 kitab yang bisa digunakan. Yang pertama, Takhrij Ahadis Al-Mahdab, pengarangnya itu Muhammad bin Musa Al-Hazimi. Terus yang kedua, Takhrij Ahadis Al-Mukhtasar Al-Kabir, pengarangnya itu Muhammad bin Ahmad Abdul Hadi Al-Muqadsi. Terus yang ketiga, Nisbur Royah Al-Ahadis Al-Hidayah, pengarangnya itu Abdullah bin Yusuf Az-Zilai. Kitab yang keempat, Takhrij Ahadis Al-Kashaf. Ini juga pengarangnya sama, Yusuf Az-Zilai. Terus yang kelima itu lanjut, yang kelima ada Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfari fi Takhrij ma fil Ahya minal Akhbar, pengarangnya itu Abdur Rahim bin Al-Husain Al-Araqi. Kitab selanjutnya, Takhrijul Ahadis allati yashiru ilaiha At-Tirmizi fi kulli babin. Ini juga pengarangnya Abdur Rahim bin Al-Husain Al-Araqi. Kitab yang ke-8, At-Talkhis Al-Habir fi Takhrij Ahadis Syarhul Wajiz Al-Kabir, pengarangnya itu Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Lanjut, kitab ke-9 ada kitab Ad-Darayah fi Takhrij Ahadis Al-Hidayah. Ini juga pengarangnya Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Dan yang kitab ke-10 itu Tuhfatul
Rawi fi Tahrij Ahadits Al-Baydawi. Ini pengarangnya Abdul Rauf bin Ali. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Abdul Hafiz, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Ghazali tadi ya. Saudara Ghazali tadi telah membahas tentang pengertian, terus faedah-faedah dan kitab-kitab yang digunakan untuk mentahridж hadis. Nah, sekarang saya akan membahas tentang metode-metode dalam mentahridж hadis. Nah, dalam mentahridж hadis ini ada 5 metode ya. Yang pertama itu at-tahrij an tariqi ma'rifati rawi al-hadis minas sahabah, yaitu mentahridж hadis atau melacak hadis menggunakan metode melihat perawi hadisnya, yaitu kira-kira perawi hadisnya itu siapa. Nah, metode ini bisa digunakan apabila perawi hadisnya itu disebutkan dalam hadis yang ingin kita lacak. Lalu ada 3 macam sumber yang bisa membantu kita dalam melacak hadis ini, dalam metode ini, yaitu masanid dan ma'ajim dan kutubul atraf. Masanid contohnya Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Baihaqi, Musnad Imam At-Tirmidzi dan lain-lainnya. Nah, misalnya hadis itu diriwayatkan oleh Abu Bakar. Nah, maka kita bisa lacak di kitab Musnad. Contohnya Musnad Imam Ahmad. Lalu cari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Apakah ada atau tidak? Nah, begitu. Kedua, itu at-tahrij an tariqi ma'rifati awwali lafaz min matnil hadis. Lafaz hadis yang pertama itu apa? Nah, huruf hadis yang pertama itu apa? Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Nah, huruf hadis pertamanya itu adalah hamzah. Maka kita cari di kitab hadis yang di huruf hamzah. Kita lacak pada bagian yang huruf hamzah. Itu untuk metode yang kedua. Terus metode yang ketiga yaitu at-tahrij an tariqi ma'rifati kalimatin yugal dauranuha alal alsinati min ayyi juz'in min matnil hadis. Yaitu kita lihat kira-kira lafaz yang unik itu apa dari hadis itu. Nah, maka kita bisa lacak di kitab-kitab, contohnya kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fil Hadis An-Nabawi. Nah, di situ kita bisa lihat misalnya yang uniknya itu dari innamal a'malu binniyat, niatnya. Nah, kita bisa lacak di kitab Al-Mu'jam itu yang berhubungan dengan niat itu tadi. Terus yang keempat itu at-tahrij an tariqi ma'rifati maudhu'il hadis. Judul hadisnya itu apa? Hadis itu sedang membicarakan tentang apa? Nah, ketika hadis itu berbicara tentang wudu, maka kita lacak di bab wudu. Nah, sedikit informasi, bab wudu dan bab-bab fikih lainnya itu sudah tersusun rapi di dalam kitab sunan ya, seperti Sunan Al-Baihaqi, Sunan Imam Abu Dawud, Sunan Imam At-Tirmidzi. Nah, itu karena sunan itu susunannya berdasarkan urutan fikih. Nah, itu lebih mempermudah kita dalam metode yang keempat ini. Kalau misalnya tentang bab fikih ya. Terus yang terakhir ini at-tahrij an tariqin nazar fi halil hadis matnan wa sanadan. Nah, kita bisa lihat karakteristik hadis itu atau sifat-sifat khusus dari sanad itu. Nah, itu yang menjadi tolak ukur kita untuk dalam melacak hadis itu. Apabila kita menggunakan metode yang kelima ini. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang metode-metode mentahridж hadis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.